Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu manajemen keuangan pribadi. Perkenalkan, nama saya Enwa Wahyaditama dengan NIM 24000181138 di kelas C. Mata kuliahnya yaitu pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Tarmuji. Latar belakangnya, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi karena pemasukan dan pengeluaran tidak tercatat dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penggunaan uang yang tidak terkontrol dan kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan secara aktual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi sederhana yang mampu membantu mahasiswa dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur. Aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis Java ini dikembangkan dengan menerapkan konsep OOP sebagai sarana pembelajaran sekaligus solusi praktis pengelolaan uang pribadi. Tujuannya yaitu membantu kita dalam mengelola dan mencatat keuangan pribadi secara mandiri, menghitung saldo keuangan, serta otomatis berdasarkan pemasukan dan pengeluaran, menyediakan laporan keuangan sederhana yang mudah dipahami, menerapkan konsep OOP dalam bahasa Java, menghasilkan aplikasi terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Ruang lingkup aplikasinya yaitu ini bersifat single user, penggunaan pribadi, dan dijalankan dalam bentuk aplikasi konsol menggunakan IntelliJ IDEA sebagai lingkungan pengembangan. Data keuangan disimpan dalam file agar dapat digunakan kembali saat aplikasi dijalankan ulang. Selanjutnya yaitu flowchart main. Di sini ada algoritma flowchart. Dari start program, kita akan menampilkan loading screen. Setelah itu user input credential, ini untuk login. Setelah valid, dia akan tampilkan ke dashboard. Kalau jika tidak, akan tampilan error message dan kembali ke login screen. Setelah ditampilkan dashboard, user akan bisa memilih menu yaitu tampilan front transaksi, tampilan menu laporan, generate static, kelola kategori, dan simpan data ke file. Nah, setelah itu user akan memilih transaksi. Transaksi akan menginput data. Jika valid, akan kesimpan ke database, dan jika tidak valid, dia akan tampilkan validasi error. Kalau jika iya, akan disimpan ke database dan update ke saldo. Setelah itu, flowchart transaksi. Ini kita mulai. User klik tambah transaksi, lalu ke tipe transaksi. User akan memilih pemasukan atau pengeluaran. Jika ke pemasukan, nanti akan ada inputan tanggal, kategori, nominal, dan keterangan. Terus user akan memvalidasi inputannya. Jika valid, akan dibuat objek transaksinya. Jika tidak, akan tampilkan error dan kembali ke inputan. Terus ke bagian valid. Buat objek transaksi. Lalu simpan ke list transaksi, update saldo, dan tampilkan sukses message dan selesai. Selanjutnya kita ke flowchart laporan. Kita akan memulai laporan, pilih jenis laporan
Lalu kita akan memilih harian atau bulanan. Jika harian akan input tanggal, filter transaksi berdasarkan tanggal, hitung total, dan pemasukan maupun pengeluaran. Jika ke bulan, akan ada input bulan dan tahun, lalu filter transaksi berdasarkan bulan, lalu hitung total pemasukan dan pengeluaran. Generate summary akan mengenerate perhitungannya, lalu tampilkan ke hasil di GUI, terus ke ekspor ke file jika ia akan disimpan ke PDF atau TXT, jika tidak langsung selesai. Selanjutnya yaitu konsep PBO yang digunakan. Ini untuk konsepnya yaitu kelas dan objek. Kelas dan objek di sini diimplementasikan di transaksi pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Encapsulation ini diimplementasikan di bagian atribut private dengan getter and setter. Terus interference-nya itu ada di transaksi dan penurunannya yaitu pemasukan dan pengeluaran. Polymorphism-nya itu di perhitungan saldo melalui metode getNilai. Interface-nya itu laporan. File IO-nya itu penyimpanan dan pembaca data. Ini untuk program transaksi. Program ini sebagai interference dari kelas penurunan yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di sini di transaksi ini dapat mengambil kategori, nominal, dan keterangan yang tadi. Selanjutnya itu transaksi di bagian pengeluaran dan pemasukan. Program ini adalah turunan dari program transaksi yang bertujuan untuk menentukan aritmatika saldo nantinya, antara saldo bertambah atau berkurang. Nah ini, hitung saldo, kita override-kan hitung saldonya yaitu saldo sekarang dikurang nominal untuk bagian pengeluaran. Jika di bagian pemasukan, kita override-kan hitung saldonya itu saldo sekarang ditambah nominal yang ditambahkan. Setelah itu saldo. Saldo ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola transaksi yang sedang berlangsung. Jadi saldo ini untuk menampilkan saldo sekarang, terus update itu tambah saldo buat yang pemasukan dan kurangi saldo untuk yang pengeluaran. Dan ini untuk saldo awalnya dan saldo sekarang. Out atau authentication. Di program ini berfungsi untuk memvalidasi sistem login supaya meningkatkan keamanan aplikasi. Dan di sini untuk autentikasi ini untuk loginnya yaitu admin dan admin 123 untuk permulaan. Jadi nanti untuk login akan memasukkan username admin dan passwordnya admin 123. Selanjutnya kategori. Kategori ini di program ini berfungsi untuk mempresentasikan kategori keuangan dan juga program ini dapat menerima perubahan kategori. Nah, untuk awal-awal untuk list kategorinya itu statik yaitu makan, transportasi, pendidikan, hiburan lainnya. Jika ingin menambah, dia akan bisa mengambil add kategori itu di kategori list. Akan ditambahkan ke kategori list yang array. Dan bisa di remove dengan cara meremove kategori. Selanjutnya untuk hasil outputnya seperti ini. Ini adalah menu login. Kita akan update memasukkan username admin tadi dengan passwordnya di bagian sini.
dan klik masuk. Dan ini untuk dashboard transaksi. Di sini kita bisa memilih jenis transaksi yaitu pemasukan atau pengeluaran di bagian sini. Tanggal bisa dimasukkan sebelah sini dan kategori bisa pilih nantinya di bagian sini. Untuk nominal bisa dimasukkan dan keterangannya. Selanjutnya yaitu di menu laporan. Setelah kita tambahkan tadi, kita beranjak ke menu laporan. Kita akan di laporan harian, yaitu di sini akan diperlihatkan yaitu laporan tadi. Untuk makan itu kurang, yaitu pengeluaran artinya, dan keterangannya makan siang, yaitu 20.000. Dan untuk pemasukannya itu lainnya, atau uang saku, nah itu akan masuk di 100.000. Nah, ini untuk total pemasukannya 100.000 dan total pengeluarannya yaitu 20.000. Maka saldo hariannya itu 80.000. Setelah itu di bagian statik tampilannya seperti ini. Untuk kontrolnya itu ada refresh. Nah, refresh ini akan merefresh angka-angka ini kan awalnya 0. Nah, nanti kalau kita refresh nanti akan ke update yaitu seperti tadi 100 dan 100 dan 20.000 tadi. Setelah itu ekspor data ini bisa mengekspor data dari luar, sepertinya dari eh, bulan lalu. Nah, bulan lalu ada laporan berbentuk TXT. Nah, nanti akan bisa diekspor lewat sini dan di-generate ke statik ini. Terus ke cetak. Cetak ini bisa mencetak ke bagian TXT maupun PDF. Nanti akan berbentuk file. Dan ini untuk bantuan, yaitu ya untuk bantuan untuk menggunakan aplikasi ini. Setelah itu di kategori, nah ini untuk kategorinya itu bisa ditambah sesuai keinginan. Nama kategori baru bisa ditambahkan di sini, terus tambah. Jika ingin menghapus, hapus yang terpilih ini, klik di bagian sini. Terus di refresh untuk merefresh daftar kategori supaya nambah atau berkurang. Dan ini untuk GitHub saya. Kalian bisa mengakses GitHub saya secara publik. Silahkan yang ingin mencoba. Dan terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.